Halo, selamat datang kembali. Hari ini kita punya sesuatu yang menarik nih. Kita bakal kupas tuntas strategi ngatur gula darah ya kan, fokusnya lewat sarapan. Kita mau gali materi dari sumber yang Anda bagikan. Ini tulisan dari ahli medis spesialis geriatri Lee Jae-yong. Betul, materi yang menarik sekali memang. Iya, materi ini benar-benar menyoroti betapa pentingnya sarapan buat kontrol gula darah. Dan yang seru, ada rekomendasi makanan spesifik plus prinsip-prinsip di baliknya. Nah, misi kita hari ini adalah ngebongkar ide-ide ini bareng-bareng gitu ya, biar kita paham dampaknya buat kesehatan. Terutama buat Anda yang lagi perhatian banget sama kadar gula darah atau mungkin ya udah berhadapan sama diabetes. Penting banget itu untuk dipahami lebih dalam. Oke, langsung aja ya. Kenapa sih sarapan ini jadi kunci banget buat gula darah? Pagi hari itu ada apa emangnya di tubuh kita? Jadi gini loh, ada yang namanya fenomena fajar atau dawn phenomenon. Gampangnya, antara jam 4 sampai jam 8 pagi, tubuh kita itu secara alami ngeproduksi hormon-hormon tertentu, kayak hormon pertumbuhan, kortisol, sama adrenalin. Nah, hormon ini ngasih sinyal ke hati buat bikin lebih banyak gula atau glukosa. Oh, jadi pagi-pagi itu mesin gula kita lagi digas ya? Bisa dibilang gitu. Buat orang yang nggak ada masalah diabetes sih, biasanya nggak terlalu berasa ya. Tapi, nah ini, buat penderita diabetes, produksi glukosa ini bisa jadi agak berlebihan. Makanya, kadang gula darah pagi udah tinggi aja gitu, padahal belum makan apa-apa. Wah, jadi itu ya biang keroknya kadang gula darah pagi tinggi. Pantesan. Ini berarti pilihan sarapan kita jadi krusial banget ya untuk ngerem efek ini, bener nggak? Persis. Sarapan itu kayak, tombol reset buat gula darah seharian. Kalau sarapannya salah, misalnya tinggi gula, karbohidrat olahan kayak roti putih, atau sereal manis gitu, itu bisa bikin gula darah langsung melonjak. Terus nanti turun drastis, jadi kayak roller coaster seharian. Capek kan badan kalau gitu? Iya banget, kerasa lemesnya itu. Nah, sebaliknya, sarapan yang tepat, yang seimbang, itu bisa bantu stabilin gula darah dari pagi. Jadi modal bagus buat seharian ke depan. Oke, oke. Dan mungkin Anda juga ngerasain relevansinya nih ya. Pernah nggak mungkin dalam 6 bulan terakhir ini, cek gula darah puasa pagi, angkanya di atas 126 mg/dl. Atau mungkin 2 jam setelah makan gula darahnya pernah tembus 200 mg/dl. Atau mungkin sering banget haus terus bolak-balik ke toilet. Kata sumber kita, ini bisa jadi lampu kuning loh, sinyal pra-diabetes. Betul banget. Dan sumber ini juga nggak main-main ngasih peringatan soal konsekuensinya kalau gula darah dibiarin nggak terkontrol. Bisa ngerusak pembuluh darah kecil, ujung-ujungnya resiko kebutaan, gagal ginjal, sampai nekrosis atau jaringan mati di kaki. Aduh, ngeri ya dengernya. Belum lagi resiko serangan jantung dan stroke yang naik drastis dalam 10 tahun. Serem ya? Tapi, nah ini penting, sumber ini juga optimis banget. Kalau dengan pengelolaan yang benar, terutama lewat pola makan, perubahan positif itu sangat mungkin terjadi. Ada harapan besar. Syukurlah. Oke, jadi kuncinya bukan cuma hindarin gula pasir aja ya. Karbohidrat, protein, lemak, semuanya punya peran nih. Disebutin di sini kalau karbohidrat itu 100% jadi glukosa. Protein sekitar 50% dan lemak cuma 10%. Ini menarik buat diingat pas nyusun menu nanti. Nah, sekarang kita lihat yuk 5 jagoan sarapan yang direkomendasiin. Yang pertama, kayu manis. Bumbu dapur biasa ini, kok bisa. Iya, kedengarannya sederhana ya, tapi ternyata ada kekuatan di baliknya nih. Kayu manis itu punya senyawa aktif namanya cinnamaldehyde, plus ada mineral kromium juga. Dua-duanya ini, menurut penelitian yang dikutip, bisa bantu ningkatin sensitivitas insulin. Sensitivitas insulin maksudnya gimana tuh? Artinya, sel tubuh kita jadi lebih nurut gitu sama insulin buat nyerap gula dari darah. Lebih responsif lah. Ada studi yang disebutin, orang dengan diabetes tipe 2 makan 1-6 gram kayu manis sehari selama 40 hari. Hasilnya, gula darah puasanya turun lumayan signifikan, antara 18-29%. Wow, lumayan banget itu turunnya. Iya kan? Nggak cuma itu, kayu manis juga kayaknya bisa bikin makanan lebih lama di lambung dan usus. Jadi penyerapan karbohidratnya lebih pelan. Efeknya, gula darah nggak langsung ngegas setelah makan. Cukup keren kan buat bumbu dapur? Wah, keren banget. Jadi bukan cuma wangi doang ya, ada manfaatnya beneran. Tapi ada catatannya juga kan soal kumarin yang bisa ganggu hati kalau kebanyakan.
Iya, betul. Itu perlu diperhatikan. Makanya dosisnya penting. Rekomendasinya sekitar 1 sendok teh sehari. Itu kira-kira 2-3 gram aja. Nggak usah banyak-banyak. Cara pakainya gampang kok. Bisa ditabur di atas yogurt tawar atau oatmeal. Atau kalau mau, rebus aja batang kayu manis sebentar di susu almond tanpa gula atau susu rendah lemak. Mungkin kasih pemanis stevia dikit kalau suka. Oke, tips yang bagus tuh, gampang terapinya. Lanjut ke makanan kedua, oatmeal. Nah, ini nih, oatmeal. Banyak yang agak takut makan ini karena mikirnya karbohidrat tinggi. Tapi sumber ini justru rekomendasiin. Gimana ceritanya nih? Nah, ini salah satu kesalahpahaman paling umum. Justru oatmeal punya senjata rahasia, namanya beta-glukan. Ini jenis serat larut yang banyak banget di oatmeal. Pas ketemu air di perut kita, beta-glukan ini berubah jadi kayak gel kental gitu. Gel. Fungsinya apa tuh gel? Gel ini secara fisik memperlambat proses pencernaan dan penyerapan karbohidrat dari makanan. Jadi, gula dari oatmeal itu masuk ke darah kita pelan-pelan, nggak langsung banjir gitu. Makanya gula darah naiknya lebih landai dan turunnya juga pelan. Stabil. Ini kan yang kita cari. Oh, jadi dia nahan laju gulanya ya? Betul. Studi yang dikutip juga nunjukin kalau makan oatmeal rutin bisa nurunin HbA1c. Itu kan ukuran rata-rata gula darah 3 bulan terakhir. Turunnya sekitar 0,4%. Angka 0,4% ini kedengarannya kecil ya, tapi di dunia diabetes, penurunan segitu tuh udah dianggap berarti banget buat ngurangin resiko komplikasi jangka panjang. Jadi si beta-glukan ini kayak rem alami buat karbohidrat ya? Menarik banget. Terus, kalau mau makan oatmeal, ada tipsnya? Pilih yang mana? Biar nggak salah. Sarannya sih, pilih steel cut oats atau rolled oats. Itu yang masih agak kasar bentuknya, bukan yang instan. Kenapa? Karena yang lebih utuh ini indeks glikemiknya lebih rendah, jadi lebih lambat lagi naikin gula darahnya. Dan paling penting nih, pilih yang polos, jangan yang udah ada tambahan gula atau pemanis buatan. Cek labelnya baik-baik ya. Oke, catat. Polos dan bukan instan. Cara masaknya gimana enaknya? Gampang aja, setengah cangkir oatmeal dimasak pakai secangkir air atau susu almond tanpa gula. Biar lebih enak dan nambah nutrisi, bisa tambahin setengah sendok teh kayu manis tadi, taburin kacang-kacangan, misal almond atau kenari, atau kasih sedikit buah beri segar kalau ada. Udah jadi sarapan juara tuh. Sip, kebayang enaknya. Lanjut ya, makanan ketiga nih, alpukat. Disebutnya buah penyelamat buat diabetes. Padahal kan buah identik sama manis ya. Kok bisa? Nah, ini uniknya alpukat. Dia buah, tapi rendah banget gulanya. Serius. Dalam 100 gram alpukat, karbohidratnya cuma sekitar 2 gram. Sedikit banget kan? Justru yang tinggi itu lemak sehatnya, sekitar 15 gram per 100 gram. Sebagian besar itu lemak tak jenuh tunggal, jenis lemak baik yang sama kayak di minyak zaitun. Oh, jadi lebih dominan lemak sehatnya ya? Iya, alpukat juga kayak asam oleat yang katanya bisa bantu ngurangin peradangan di tubuh dan ningkatin kerja insulin. Jadi insulinnya lebih efektif. Malah ada studi yang dikutip bilang kalau rutin makan alpukat bisa bantu nurunin risiko kena diabetes sampai 20%. Wow, 20%, lumayan banget itu. Tapi angka segitu biasanya dari alpukatnya doang atau udah termasuk bagian dari pola makan sehat secara keseluruhan ya? Sumbernya nyinggung itu nggak? Pertanyaan bagus kok. Sumbernya nggak merinci detail studi itu sejauh itu sih. Tapi biasanya, efek sebesar itu memang seringkali terkait dengan pola makan sehat secara keseluruhan. Di mana alpukat jadi salah satu komponen penting, mungkin pengganti lemak jenuh atau karbohidrat olahan. Jadi alpukatnya keren, tapi jangan lupa teman-teman sehat lainnya juga penting. Oke, masuk akal. Jadi bukan cuma makan alpukat terus bebas makan yang lain ya? Hehe. Kalau cara makannya gimana? Ada ide nggak biar nggak bosan? Yang paling gampang dan populer sekarang, roti panggang alpukat. Pakai selembar roti gandum utuh, olesin alpukat yang udah dilumatkan. Biar makin mantap, kasih irisan telur rebus buat protein, beberapa tomat cherry buat vitamin dan serat, taburin lada hitam dikit. Simple, enak, dan ramah gula darah. Wah, kedengarannya enak dan gampang dibuat. Lanjut ke nomor 4, telur. Ini sering dibilang makanan super, dan sumber ini juga bilang ini salah satu sarapan terbaik buat diabetes. Kenapa ya telur ini spesial? Alasannya kuat banget dari sisi nutrisi sebenarnya. Telur itu karbohidratnya hampir nol, cuma sekitar 0,6 gram per butir. Kecil banget, tapi proteinnya tinggi, sekitar 6 gram per butir.
Kombinasi rendah karbo, tinggi protein ini bikin telur nggak banyak ngaruh ke gula darah. Tapi efeknya bikin kenyang tahan lama. Ini penting banget buat ngontrol nafsu makan biar nggak kalap di jam makan berikutnya. Nah iya, biar nggak nyemil macam-macam ya. Tapi kan ada isu kolesterol tuh kalau soal telur. Gimana tuh? Sumbernya bahas? Nah, ini juga sering jadi pertanyaan kan? Sumber ini ngacu ke penelitian-penelitian baru yang nunjukin kalau kolesterol dari makanan, kayak telur, itu ternyata nggak terlalu ngaruh ke kolesterol darah buat kebanyakan orang. Jadi buat penderita diabetes, rekomendasi di sini malah sekitar 2-3 butir per hari. Oh, 2-3 butir aman ya? Asal cara masaknya sehat ya, kayak direbus atau dikukus. Hindari digoreng dengan banyak minyak atau mentega. Wah, kabar baik buat pecinta telur nih. Jadi direbus atau kukus lebih sip ya. Kalau mau variasi, biar nggak bosan rebus terus. Bisa bikin omelet sayuran, kocok 2 telur, campurin sayuran kayak serat, kayak bayam, jamur, bawang bombay. Masaknya pakai sedikit minyak zaitun aja. Ini jadi kombinasi bagus. Protein dari telur ketemu serat dari sayur. Makin mantep buat jaga gula darah dan bikin kenyang. Mantap, kombinasi juara lagi. Terakhir nih, nomor 5. Greek yogurt. Apa sih bedanya ini sama yogurt biasa sampai direkomendasiin khusus gini? Bedanya ada di proses pembuatannya sih. Greek yogurt itu disaring lebih lanjut buat ngilangin sebagian besar whey atau cairan dadihnya. Hasilnya, teksturnya jadi lebih kental, dan yang penting, profil nutrisinya berubah. Berubah gimana tuh? Lebih bagus? Iya, karbohidratnya jadi lebih rendah, sekitar 4 gram per 100 gram. Tapi proteinnya bisa jadi 2 kali lipat lebih tinggi, sekitar 10 gram per 100 gram dibanding yogurt biasa. Protein tinggi ini bantu banget buat rasa kenyang dan stabilin gula darah. Plus, Greek yogurt juga kaya probiotik, bakteri baik buat usus, yang belakangan ini makin banyak dikaitkan sama metabolisme gula yang lebih baik. Oh, ada hubungan ke usus juga ya? Iya, penelitian ke arah sana makin banyak. Dan yang nggak kalah penting, indeks glikemiknya rendah banget, sekitar 11 aja. Artinya, hampir nggak bikin gula darah naik. Tapi, ada syaratnya penting banget. Harus pilih yang plain alias tawar. Tanpa tambahan gula sama sekali. Kalau udah ditambah gula, ya percuma mancuatnya hilang, malah bisa bikin gula darah naik cepet. Ah iya, pernah salah beli soalnya yang rasa buah, manisnya minta ampun. Jadi harus teliti baca label ya. Pilih yang plain atau unsweetened. Terus enaknya dimakan gimana nih Greek yogurt? Bisa dimakan langsung gitu aja enak kok. Atau dicampur sama jagoan lain yang udah kita bahas tadi. Misalnya, 150 gram Greek yogurt tawar dicampur 2 sendok makan oatmeal, taburin kayu manis. Mau lebih lengkap lagi? Tambahin potongan alpukat sama segenggam kacang. Wah, itu udah jadi paket komplit penyeimbang gula darah. Oke, kebayang kombinasinya. Jadi kita udah bahas 5 makanan keren nih. Kayu manis, oatmeal, alpukat, telur, Greek yogurt. Kelihatan ya benang merahnya, fokus di serat, protein, lemak sehat, dan karbohidrat yang lambat. Tapi sumber ini bilang bukan cuma apa yang dimakan, tapi juga bagaimana dan kapan ya. Betul sekali. Bagaimana dan kapan kita makan itu juga penting banget. Ada 4 prinsip inti yang digarisbawahi di sini. Apa aja tuh prinsipnya? Penasaran nih. Pertama, urutan makan. Prinsipnya simpel. Makan komponen yang lambat dicerna dulu sebelum makan karbohidrat. Idealnya, mulai dari sayuran, serat, lanjut protein dan lemak, baru deh makan nasi, roti, atau sumber karbo lainnya. Tujuannya, biar penyerapan gula dari karbohidrat itu jadi lebih lambat masuk ke darah. Oh, jadi kayak ngelapisin perut dulu gitu ya sebelum karbohidrat masuk. Mirip-mirip efek gel beta-glukan di oatmeal tadi dong ya? Bisa dibilang gitu. Logikanya mirip. Kedua, waktu makan. Ini nyambung ke ritme alami tubuh kita atau ritme sirkadian. Ternyata sensitivitas insulin kita itu paling bagus di pagi hari dan cenderung menurun sore ke malam. Artinya, makanan yang sama, kalau dimakan pagi, efeknya ke gula darah nggak akan sekenceng kalau dimakan malam hari. Ini makin nguatin argumen kenapa sarapan berkualitas itu penting banget. Wah, menarik ini soal waktu makan. Ketiga, jarak makan atau frekuensi. Makan langsung dalam porsi besar itu cenderung bikin gula darah melonjak tinggi. Lebih baik, bagi porsi makan jadi lebih kecil tapi lebih sering. Sumber ini nyaranin 5-6 kali sehari, termasuk camilan sehat diantaranya. Ini bantu jaga gula darah lebih stabil sepanjang hari. Jadi nggak cuma 3 kali makan besar ya? Jalan santai agak 10-15 menit, kira-kira 30 menit setelah makan.
Ini efektif banget bantu otot nyedot gula dari darah buat dijadiin energi. Hasilnya, gula darah setelah makan bisa turun lebih cepat. Wah, 4 prinsip yang praktis dan masuk akal banget. Gampang diikutin kayaknya. Nah, gimana cara gabungin makanan tadi sama prinsip ini? Sumbernya nggak sih contoh menu sarapan emas kan ya? Ya, ada 2 contoh biar lebih kebayang. Contoh pertama itu set oatmeal. Gimana tuh isinya? Kombinasinya? Setengah cangkir oatmeal, masaknya pakai susu almond tanpa gula ya. Kasih setengah sendok teh kayu manis. Terus disajin bareng setengah buah alpukat lumat, 1 telur rebus, sama 100 gram Greek yogurt tawar di sampingnya. Buat toppingnya, taburin segenggam kacang-kacangan. Almond atau kenari oke. Wah, komplit banget. Kebayang sih ini pasti ngenyangin dan stabil ya rasanya. Betul, kira-kira nutrisinya, karbohidrat sekitar 30 gram dari oatmeal yang lambat serap, protein tinggi sekitar 25 gram dari telur, yogurt, kacang, lemak sehat 20 gram, alpukat, kacang, dan seratnya juga lumayan 15 gram. Dijamin kenyang lama dan energi stabil. Mantap. Contoh kedua, set roti panggang alpukat. Gimana isinya ini? Ini pakai selembar roti gandum utuh, dioles setengah buah alpukat lumat. Toppingnya irisan 1 telur rebus sama 5 buah tomat cherry. Disajikannya bareng 150 gram Greek yogurt tawar yang ditaburi kayu manis. Boleh juga ditemani secangkir teh kayu manis. Ini juga kelihatan seimbang ya, ada karbo, protein, lemak, serat. Iya. Nutrisinya kira-kira karbohidrat 25 gram, roti gandum, protein 22 gram, telur, yogurt, lemak sehat 18 gram, alpukat. Kombinasi serat, protein, lemak sehat ini efektif jaga gula darah tetap adem ayam setelah sarapan, plus bikin kenyang. Oke, jadi jelas banget ya gimana menggabungkan makanan-makanan super tadi jadi sarapan yang beneran bermanfaat. Nah, buat bukti nyata, sumber ini kan nyertain kisah Pak Kyong-su ya, usia 67 tahun. Dia udah 5 tahun diabetes, obat udah nggak terlalu mempan. Gula darah puasa GDP sampai 180, kalau habis makan GDPP bisa di atas 300. Lumayan parah kan kondisinya? Iya, itu angka yang cukup tinggi dan mengkhawatirkan. Tapi setelah sebulan aja ngubah sarapan yang ngikutin pola ini, hasilnya gimana? GDP-nya turun ke 120-an, GDPP di bawah 160. Ini kan signifikan banget. Terus setelah 3 bulan, HbA1c-nya anjlok dari 9,5% jadi 6,2%. Wow. Penurunan yang luar biasa itu, menunjukkan kekuatan perubahan gaya hidup. Iya. Sumber ini bilang ini siklus baik. Gula darah stabil, jadi lebih bertenaga buat gerak, kesehatan makin baik. 6 bulan kemudian, dosis obatnya dikurangi setengah, berat badan turun 8 kilo, tekanan darah normal. Ini sih inspiratif banget ya. Kisah Pak Park ini benar-benar nunjukin satu hal penting. Konsistensi. Itu kuncinya. Nggak bisa instan. Sumber ini bilang butuh minimal 4 minggu rutin terapin pola makan baru. Ini baru mulai kelihatan hasilnya di tubuh dan gula darah. Jadi, sabar dan tekun itu penting banget. Jadi jangan nyerah di minggu pertama ya. Betul. Dan yang nggak kalah penting, kita harus jadi detektif buat tubuh sendiri. Coba deh pantau gula darah Anda. Sebelum makan dan 2 jam setelah makan secara berkala. Tiap orang bisa beda reaksinya terhadap makanan. Dengan memantau, Anda jadi tahu persis kombinasi mana yang paling cocok buat Anda. Ini namanya personalisasi. Jangan cuma andalkan obat, tapi fokus perbaiki gaya hidup sebagai solusi akarnya. Itu pesannya. Setuju banget. Ini kayak ngasih harapan ya, kalau kita bisa kok ambil kendali gula darah kita, gula darah puasa lebih rendah, habis makan juga tetap stabil, itu sangat mungkin dicapai. Nah, sebagai pemikiran penutup nih, coba kita renungkan ini bersama. Kita tahu kan, sensitivitas insulin paling bagus di pagi hari. Ada pepatah lama bilang, sarapanlah seperti raja, makan siang seperti pangeran, dan makan malam seperti pengemis. Kira-kira gimana ya prinsip ini bisa kita terapkan secara nyata di gaya hidup modern kita yang serba cepat ini, bukan cuma buat optimalkan gula darah, tapi mungkin juga buat energi dan metabolisme kita sepanjang hari? Coba deh direnungkan. Pertanyaan yang menarik banget buat dibawa pulang dan dipikirkan. Oke deh, terima kasih banyak ya sudah menemani kami mengupas tuntas strategi sarapan buat kendalikan gula darah ini. Semoga obrolan kita bermanfaat buat Anda semua. Sampai jumpa lagi.